Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FT, kembali di podcast Pojok FT, Bincang Asik bersama FT. Dengan saya Anissa Nuristiqomah, yang tentunya hari ini saya sebagai host yang akan memandu podcast kita hari ini. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang prodi yang katanya tuh di sebagian orang pasti kerasa serem ya kalau didengar. Padahal sesuai dengan tema kita hari ini, padahal tuh nggak sesulit itu kok, nggak sesulit yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu hari ini kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa kecenya dan juga sudah melewati beberapa tahap yang ada di prodi ini, sehingga teman-teman yang mungkin mau mendaftar di UIN Juruiswa Lampung tidak harus berpikir dua kali. Nah, oke. Untuk lebih meringkas waktu, kita boleh langsung nih kenalan yuk dari prodi siapa ini? Biologi dulu deh. Siapa namanya? Halo Anissa, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rahmanida Husna. Saya berada di semester 6 sekarang. Saya dari pendidikan atau tadris biologi di UIN Juruiswa Lampung. Halo semuanya, aku Rara dari program studi Tadris Matematika. Sekarang aku menempuh semester 6 dan sudah melewati beberapa tahap semester yang lalu. Oke, berarti nama panggilnya siapa Kak? Kalau saya Rahma dan Aku Rara. Emang Masya Allah banget ya, hari ini kita tuh punya, ibaratnya kita punya dari dua tadris yang mungkin jadi yang katanya orang tuh serem, tapi ternyata ada sosok kembar di sini ya. Ada Kak Rahma dan juga Kak Rara dari tadris yang berbeda. Nah, kita boleh langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Nah, sebenarnya tuh kan biasanya nih mahasiswa atau calon mahasiswa baru nih ya sekarang, buat adik-adik yang baru lulus kemarin ini, mereka tuh pasti bingung. Dan mungkin bagi Anissa sendiri ya, Anissa tuh dulu takut banget sama, jujur ini, maaf Kak, takut banget sama tadris matematika dan juga biologi. Kenapa? Karena satu, rumus, yang kedua hitung-hitungan, dan hafalannya tuh pasti susah. Nah, ini yang bikin Anissa bingung banget nih, kenapa sih kakak-kakak ini pilih jurusan yang mungkin itu bisa dibilang serem atau bahkan dibilang takut ya, sulit bagi orang lain nih. Boleh dari siapa dulu? Atau gini deh, pertanyaan dari Anissa singkatnya gini, apa sih alasan atau cerita kakak awalnya tuh kenapa bisa memilih tadris matematika dan juga biologi gitu? Mulai dari siapa nih? Mungkin boleh dimulai dari matematika dulu. Oke, boleh. Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada alasan utama ya Kak, tapi karena latar belakang aku dulu dari SMP sama SMA tuh olimpiade matematika. Jadi ya pas waktu nggak keterima jurusan yang satunya, jadi masuknya ke matematika gitu. Kalau dari Kak Hana sendiri? Oke, kalau dari saya ya, dari saya sendiri dari SMA, sebenarnya ini hanya mulai dari SMA. Saya itu sering banget bertanya-tanya, kayak suka banget yang namanya kayak nanyain kenapa sih kok jantung itu bisa berdetak, dan kenapa sih kayak kupu-kupu tuh bisa bermetamorfosis, ada yang sempurna dan ada yang tidak. Nah, itu tuh selalu ada di pikiran saya. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tentang makhluk hidup, tentang kehidupan, itu selalu saya pikirin gitu. Bahkan guru saya dulu pas SMA tuh langsung kayak, ini cocok nih masuk biologi gitu. Atas rekomendasi beliau juga, akhirnya saya memutuskan untuk masuk di biologi. Oke, berarti alasan yang luar biasa banget ya teman-teman Sobat FTIK nih. Yang satu karena memang udah sering banget menang di juara olimpiade ya Kak? Atau sering mengikuti olimpiade di waktu SMP sama SMA. Keren banget sih. Selanjutnya dari Kak Rahma bilang beliau itu mau dari biologi karena satu, mikirin tentang kenapa kita bisa berdetak. Iya. Tuh, emang kalau mau sama orang-orang biologi ini apapun diperhatikan ya guys. Betul. Bahkan jantung berdetak pun juga ditanya sama dia. Iya betul. Oke. Kalau tadi pertanyaannya tentang alasan atau kenapa sih kakak dulu awalnya milih ini. Nah, sekarang Anissa mau tanya nih, kakak pernah nggak sih ngerasa biologi atau di matematika itu kayak pasangan yang saling dukung, atau dua tadris ini tuh sebenarnya saling ada? Misalnya, Anissa juga pernah dengar nih, di biologi pasti ada matematika nih, rumus. Sedangkan di matematika Anissa juga belum pernah dengar, cuman biar kita enaknya langsung, kita dengar langsung dari kakak-kakaknya. Yuk, mulai dari siapa Kak? Mungkin boleh mulai dari saya. Boleh. Oke. Jadi untuk pertanyaannya, memang betul yang dikatakan Anissa tadi, bahwasanya biologi dan matematika itu adalah menurut saya hubungan serasi ya.
Jadi kalau di biologi, kenapa sih dihubungkan dengan matematika? Karena biologi itu sangat membutuhkan ilmu matematika yang menurut saya ilmunya itu jelas. Jelasnya itu karena ada rumusnya dan sebagainya ya. Nah, kalau contohnya sendiri di biologi itu ada di, misalnya saya kasih contoh untuk mata kuliah ekologi ya. Nah, di situ itu ada yang namanya perhitungan antar spesies, yang dimana kita tuh butuh rumus yang namanya rumus diferensial, dan itu harus kita pelajari dari sebuah matematika gitu. Berarti masih nggak jauh-jauh dari matematika ya? Iya. Cuma kalau dari matematika ke biologi ini gimana nih Kak? Sebenarnya matematika itu universal banget ya Kak ya. Semua Universal, masuk. semuanya Iya. Jadi kalau misalnya berkaitan sama biologi ya pasti ada sih kalau tergantung metode pembelajarannya aja. Tapi kalau matematika lebih dikaitin sama kayak alam, terus berkaitan kan kalau biologi itu berkaitan banget ya Kak sama alam. Betul. Iya. Nah itu lebih enak kita ngebayanginnya untuk hitung-hitungnya itu gimana gitu. Jadi mau proses hitungnya itu juga bisa kita lewat bayangannya kan? Iya. Lewat apa ya biasanya kita bilang lewat cara pikir kita tuh ada bayangan. Kalau ada bayangan kita pasti enak buat Iya, lebih mudah. lebih mudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Banyak banget mahasiswa yang takut sama angka atau bahkan calon mahasiswa baru. Anissa aja nih sebenarnya takut banget sama angka, apalagi sama rumus. Iya. Apalagi kalau sudah ketemu sigma, x dan y dan lain sebagainya ya. Teman-teman siapa nih yang nggak pernah takut sama gitu. Oke, Anissa juga pernah nih. Jadi banyak mahasiswa itu yang takut banget sama angka dan takut sama hafalan. Mungkin kalau di matematika kita perlu hafal rumus ya Kak. Kalau di biologi, setahu Anissa juga pernah harus ada hafalan gitu. Nah, kalau Anissa pengen denger nih, gimana sih caranya biar nggak alergi atau biar nggak takut sama angka, hafalan dan lain sebagainya? Boleh dari siapa dulu, Kak Rahma atau Kak? Oke, Kak Rahma. Kalau tips dari aku sih itu sebenarnya tergantung dari kita ya Kak. Kalau kita mau kayak niat untuk ngapalin atau biar nggak takut itu sebenarnya ada. Kayak kita nganggap itu tuh bukan hal yang sulit. Kalau misalnya kita udah bener, udah suka kayak oh alah ini tuh santai, bisa kok dikerjain, bisa sambil jalan. Selagi kita punya kemauan dan niat yang baik, bisa sesusah apapun kalkulus aja kita bisa kok ngerjain gitu. Aduh, Masya Allah, apa itu kalkulus? Jadi memang ya guys, segala sesuatu itu tergantung dari niat awal dan juga mindset kita. Nah, oke deh, belum Anissa lanjutkan, kita lanjutkan dulu dari Kak Biologi, Kak Rahma nih. Oke, kalau misal dibilang tadi bahwasanya biologi itu selalu hafalan ya, atau di matematika itu selalu menghitung. Kita berarti berbicara dengan kalau misalnya biologi adalah bahasa dan matematika itu angka. Coba deh kita ubah lagi perspektif ya, lagi-lagi kita bahas perspektif bahwasanya di biologi itu kita tidak hanya mempelajari suatu hal yang harus dihafal. Bahkan menurut saya biologi itu serunya adalah ketika kita bisa mengeksplor suatu hal. Ya, apakah suatu eksplor itu merupakan hafalan? Dan menurut saya bukan. Jadi kalau misalnya teman-teman semua menganggap bahwasanya biologi itu hanya tentang menghafal, menurut saya itu kurang tepat aja. Karena di biologi itu justru lebih ke mengeksplor. Mengeksplor apa? Ada makhluk hidup, ada yang tak hidup, manusia dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang cukup menyenangkan dibandingkan pikiran kalian yang hanya mengenai tentang hafalan gitu aja. Jadi menurut saya ubah perspektif dan coba cari tahu lebih dalam mengenai biologi. Gitu. Oke, berarti masih sama aja ya dari matematika juga. Guys, memang apapun yang kita jalani itu tergantung dari mindset kita. Kalau mindset kita dari awal itu udah nggak enak, kayaknya susah dan lain sebagainya, padahal kalian belum coba, itu namanya kalian udah takut sama bayangan. Bener nggak sih Kak? Betul, Bang. Kita harus ubah mindset dan juga perspektif kita dong. Jangan sampai perspektif ataupun mindset dan juga bayangan yang buruk kita itu bisa mengubah atau menghambat jalannya kita buat menuju kesuksesan. Nah, oke, ini udah luar biasa banget nih ya. Tadi kita bahas tentang kakak biologi nih, Kak Rahma tadi sudah menyinggung soal hal yang paling dia sukai nih. Nah, boleh dong, Anissa mau tanya nih, kira-kira di tadris biologi, Kak Rahma ini suka materi apa sih atau mata kuliah yang mana gitu? Oke, kalau misalnya kita bahas mata kuliah ya, di biologi itu kita ada 3 jenis materi. Yang pertama, itu kita akan mempelajari mengenai makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini dibagi jadi 2 kan, ada makhluk hidup tumbuhan dan juga manusia. Dan yang ketiga itu kita mempelajari mengenai makhluk tak kasat mata.
Nah sebenarnya tiga Hantu dong nggak? enggak maksudnya oh iya. Maksudnya tak kasat mata adalah tidak bisa dilihat makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau harus Oke. menggunakan Contohnya nih Kak Uma. contohnya bisa mungkin bakteri atau kita bisa melihat sel-sel yang ada di dalam tumbuhan dan itu harus menggunakan alat gitu. Jadi kita Oke. tidak bisa melihat Berarti dengan kasat mata tuh telanjang. bukan hantu ya guys? Iya, Siapa kasat nih? mata bukan hantu ya, teman-teman di sini kasat mata bukan hantu. Barangkali kan mindset kita sama. Iya, jadi Oke, kalau Kak. misalnya ditanya hal apa yang paling seru, hal yang paling seru adalah mempelajari. Sebenarnya semuanya seru ya. Dari mulai kita belajar tumbuhan, dari hewan dan juga manusia, ketiga hal ini sama-sama seru. Tapi kalau dari saya sendiri itu saya suka banget yang namanya mempelajari tentang hewan. Ya. Iya, jadi kalau untuk di mata kuliah sendiri bisa di mata kuliah struktur perkembangan hewan atau di fisiologi hewan. Itu seru banget sih. Kita itu bisa tahu gimana sih bentuk organ-organ setiap hewan. Ternyata sisik ikan itu nggak hanya satu jenis loh gitu. Sisik Oh, ikan iya. itu ada beberapa jenis kayak gitu dan banyak hal yang menurut saya nggak tahu dan setelah saya belajar di biologi itu saya jadi lebih tahu. Oke. Oh Kak, sisik hewan emang ada bentuk apa aja? Iya, benar. Sisik hewan itu ada banyak jenisnya. Ada yang spiral, terus kemudian ada yang juga berbentuknya itu seperti jajar Oval. genjang. Oh, jajar genjang. Iya, ada yang oval dan sebagainya dan itu tuh punya ciri khas masing-masing di setiap hewannya. Ada hewan darat ataupun hewan laut. Ada yang bentuk hewan love nggak, Kak? laut. Kira-kira? Kalau laut kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya Nggak guys. Oke, kita lanjut ke Tadris Biologi. Kak Rara boleh? Tadi matematika. Oh iya. iya, salah maaf. Kalau tadi matematika sendiri sih mata kuliahnya ya cukup. Kalau orang lain kelihatannya susah semua sih ya Kak ya. Apa berhubungan rumus ya Kak? Hitung-hitungan apalagi yang namanya kalkulus itu momoknya anak MTK banget. Karena di situ emang benar-benar susah banget. Tapi kalau untuk mata kuliah yang paling seneng sih kayak paling suka banget itu tuh media pembelajaran matematika sih Kak. Kayak di situ kita tuh gimana ya, seru banget belajarnya karena kita tuh bisa, kan kita calon guru nih. Iya. Nah terutama aku kan mau jadi guru matematika ya. Nah, Itu jadi gimana dosen caranya? matematika juga Oh, amin. Gitu. Amin. Jadi kalau belajar media pembelajaran matematika tuh seru karena kita tuh bisa mengakses lebih luas apa aja sih media yang bisa kita gunain gitu. Oke. Apalagi yang berkaitan sama matematika karena kan matematika tuh kalau orang lain tuh nganggapnya kayak pelajaran paling sulit. Kalau kita Iya. nggak bisa menarik perhatian siswa dengan media pelajaran yang menarik, ya itu Kak. Oke, berarti emang tantangan guru matematika ini banyak banget ya Banyak guys. banget. Apalagi buat mengajarkan di anak SD. Hmm. Bahkan anak SD di kalangan kita aja biasanya males ya Kak buat Iya. matematika. betul banget setuju. Dari biologi juga mengakui ini. Oke, untuk selanjutnya Kak, pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak, penting nggak sih kita belajar lintas jurusan? Misalnya nih, anak biologi harus ngerti matematika dan anak matematika harus ngerti genetika. Kalau biologi bisa biasanya di matematika bakalan di statistik ya mungkin. Ya. Atau ada atau enggak? Ada. Oke, boleh Kak? Dari Kak Rahma dulu mungkin. Kalau kita bahas lintas jurusan ya, sebenarnya penting untuk kita ini belajar di luar dari jurusan yang kita ambil sekarang. Misal, saya ada di biologi, tapi saya nggak akan menghindar dengan matematika yang mungkin ada di biologi ya. Karena kita balik lagi ke fungsinya. Fungsi matematika yang ada di biologi itu juga untuk kita, untuk penelitian kita, untuk hasil yang ingin kita dapatkan, untuk sebuah validasi sebuah penelitian yang harus kita dapatkan gitu kan ya. Jadi kita itu memang harus yang namanya belajar, yang dimana walaupun kita tidak sejalan dengan jurusan kita, misal dari biologi belajar matematika. Sebenarnya kalau misalnya ditarik ulur lagi ya, sesuatu itu tuh akan menyenangkan ketika kita itu punya tujuan yang dimana tujuannya itu adalah untuk diri kita sendiri gitu. Oh, kita akan penelitian nih, kita akan penelitian di biologi, bidangnya biologi, tapi kita tidak akan bisa meninggalkan rumus matematika karena di statistik ya, contohnya di statistik itu adalah ilmu yang sangat penting di dalam suatu penelitian kayak gitu. Oke, karena emang dari statistik kita juga harus benar-benar valid ya datanya, Iya, harus betul. dihitung dengan teliti Iya. dan lain sebagainya. Betul. Kalau salah satu angka aja kita harus ulang dari awal ya Kak. setuju banget kayak gitu. Oke, berarti emang ini valid banget ya, Valid statistik banget. di prodi apapun. Iya. Oke, kita lanjut ke lintas jurusan ya, Iya. dari biologi ke matematika. Oke, kalau dari matematika sendiri sih
penting banget sih kayak menurut aku, karena kalau kita cuma paham satu bidang aja, kita tuh akan bingung nanti ketika kita terjun di masyarakat. Karena ketika terjun di masyarakat itu kita nggak dipandang kamu dari jurusan apa, Ya tapi pasti. ilmu apa yang kamu bisa berikan ke masyarakat. Bahkan aku juga pernah dengar kalau dari masyarakat tuh taunya kita mahasiswa, kita tuh Iya. tahu semuanya Iya, gitu. betul Biasanya seperti itu. banget. Jadi kalau Ya kita harus cuma- bisa gitu. kalau cuma bisa satu aja pasti bingung karena mau ngapain, kayak ngerasa nggak berguna banget gitu. Iya. Makanya Padahal penting. oh kakak udah asistensi ya? Iya, udah. Saya adik tingkat guys. Iya. Jadi kalau di asistensi itu berarti memang sudah mengalami ya kan? Kadang kalau kita cuma tahu satu aja tuh rasanya kayak nggak mungkin kan kita nggak ngapa-ngapain. Bahkan kita harus ngerjain sesuatu yang itu bukan di bidang kita, benar Iya, Kak? betul banget. Tuh, belum ngalamin aja udah tahu. Iya. Karena memang Jadi seperti gunanya itu sharing kan gambarannya. seperti Iya. ini ya. Jadi Iya. saling ngasih tahu. Kalau kita nggak sharing kita juga nggak tahu kalau ternyata matematika itu juga tidak semenyeramkan itu. Padahal ya ada sih mungkin sense yang menyeramkan ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kak. Kalau ada temen nih dari jurusan lain yang pengen ngintip bidang kakak nih, matematika atau biologi, nah enaknya tuh dimulai dari mana ya? Atau harus jago dulu atau bisa sambil jalan? Mau kayaknya dari Kak Rara dulu deh, dari Kak Rara. Kalau dari matematika sih tergantung ya, tapi kalau misalnya pilihannya bisa jalan dulu atau harus bisa rumusnya dulu, sebenarnya bisa jalan dulu karena kan Bisa jalan dulu. kita dari kecil ya kita udah diajarin matematika ya nggak? Iya, Kita udah dipelajarin cara ngitung, cara penjumlahan, pengurangan. Jadi kalau menurut aku yang penting kita punya basic dasar matematika, kita bisa belajar matematika. Karena sumber belajar itu nggak cuma dari satu sumber aja, kita bisa belajar dari orang lain atau teman, dan bisa belajar matematika itu dengan mudah sekarang. Karena kan banyak tuh kayak channel-channel YouTube atau kayak Jerome Pauline itu kan Iya. bisa ngedukasi kita tuh lebih kayak, oh ini loh cara gampang untuk belajar matematika, kayak cuman ngitung jari matika itu kan juga gampang Kak, cuman kayak ini dikali ini berapa gitu. Iya banget ya kan? Kita nggak harus pakai apa sih kalau dulu roncean itu ya? Iya, Nah, yang itu apa sih iya. namanya itu? Apa sih kalau di orang Jawa tuh banyak kecerengan apa? Iya. Oh, itu. Oke, berarti kalau dari matematika ini kurang lebihnya intinya jalanin aja dulu. Yuk, siapa yang suka jalanin aja dulu, boleh deh masuk ke matematika dulu. Oke, lanjut dari biologi. Oke, kalau dari biologi, menurut saya yang paling enak itu juga sambil jalan. Sambil jalan. Iya betul, sambil jalan dan Jalanin aja. betul sambil jalan. Jadi jangan nunggu harus jago dulu. Karena kalau misalnya kita nunggu jago dulu ya, kita pinter dulu di bidang ini gitu, kita akan ketinggalan gitu ya. Jadi menurut saya kita itu bisa banyak belajar hal baru ketika kita berjalan. Gitu. Kita nggak akan bisa stuck kita belajar sendiri mengenai bidang yang ingin kita sukai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sambil berjalan, itu akan ada banyak hal yang membuat kita tuh makin semangat untuk menjalani Hal yang kita jalani. Iya, gitu ya. betul banget. Jadi teman-teman nih yang mau ngintip ke biologi atau mau tahu mengenai perjalanan panjang biologi itu seperti apa sih? Coba masuk dulu deh. Iya. Serunya biologi tuh harus masuk dulu. Kalau misalnya belum masuk, belum bisa ngerasain. Kalau bisa serunya jangan biologi. cuma ngintip ya Kak ya. Betul banget, masuk. Tapi dulu. ada yang lebih penting nih sebenarnya dari sekedar jalanin aja, yaitu kalau mau ngintip kita juga harus ada niatan dan juga keberanian dulu nih. Kalau udah berani masuk ya tentunya harus berani jalanin buat kedepannya ya nggak Kak? Betul, Iya. setuju. Nah kayaknya udah panjang banget nih ya dari semua pertanyaan. Ini kan kita udah mulai masuk di kayaknya span PTKIN udah lewat, Iya. PTKIN udah lewat, bahkan diperpanjang. Kira-kira nih Kak, buat calon mahasiswa baru ada nggak sih Kak dari pesan dari kakak-kakak buat calon mahasiswa baru yang mungkin mau ngambil prodi atau jurusan biologi dan juga matematika? Boleh dari Kak Rara. Ada sih pasti. Oke, untuk pesan-pesan adik-adik maba ya, terutama jangan takut untuk masuk jurusan, terutama matematika nih. Kalau matematika kan terkenalnya jurusan yang paling susah, bikin ribet dan pusing banget. Tapi kalau kalian masuk di jurusan kita, kalian pasti bakal ngerasain rasanya tuh seru, berpikir dengan rumus yang sangat luar biasa. Karena di situ kalian tuh bisa mengeksplor pikiran kalian yang kemana-mana itu, jadi fokus ke rumus itu gitu. Jadi dan pesan aku sih, jadi mahasiswa jangan mahasiswa kupu-kupu aja ya buat adik-adik maba. Kalian juga harus ikut organisasi juga biar wawasan kalian dan ilmu kalian, terutama relasi kalian itu bisa bertambah dan tidak hanya itu aja. Itu sih pesan dari aku. Oke, terima kasih buat Kak Rara. Selanjutnya dari Kak Rahma.
Oke, kalau dari saya sendiri untuk pesan-pesan ya untuk adik-adik calon maba, oke, UIN juara Siraboga Lampung, oke. Jadi pesannya adalah teruslah menjelajah, teman-teman harus bangkit gitu ya. Kalian harus menentukan gitu. Kalau misalnya kalian sudah menentukan ingin masuk biologi, silahkan belajar banyak tentang biologi karena pembelajaran biologi itu nggak hanya didapatkan di dalam ruangan aja. Jadi teman-teman juga bisa dapatkan mungkin di artikel, baca-baca artikel dokumenter dan lain sebagainya. Itu banyak sekali hal-hal atau ilmu biologi yang mungkin bisa menggugah semangat adik-adik semua. Nah, terus abis itu menurut saya juga kita sekolah di pendidikan itu tidak hanya mencari gelar ya teman-teman semua. Jadi kita ini juga butuh yang namanya belajar lebih dalam mengenai suatu hal yang mungkin kita tidak bisa pelajari secara mandiri. Jadi teruslah semangat belajar, melangkah dan mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa menjadi tolak ukur teman-teman untuk bisa sukses ke depannya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Rahma Iya. dan juga Kak Melina. Nah itu tadi guys, buat calon mahasiswi baru UIN Juraiso Lampung tentunya yang di Metro dan lain sebagainya di lain wilayah. Pokoknya jangan pernah takut buat melangkah lebih lagi dari hari ini. Kalian tuh bisa, kalian tuh pasti bisa, kalian gak bisa stuck di situ aja, bener Kak? Iya. Karena emang masih banyak banget yang harus kita jelajahi, masih banyak banget yang harus kita ketahui. Dan jangan merasa puas dengan ilmu yang kita punya saat ini tentunya. Oke, terima kasih buat Kak Rara dan juga Kak Rahma yang hari ini menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Ya ini untuk apa ya? Untuk kalian calon mahasiswa baru tentunya, buat adik-adik Kak Rara dan juga Kak Rahma yang mungkin saat ini masih belajar dan juga menimba ilmu di tadris biologi dan juga matematika. Semangat selalu, jangan lupa untuk selalu berusaha dan juga menambah relasi yang banyak, karena memang belajar itu nggak cuma dari buku, dari jurnal dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan Kak Rara tadi, bahwasanya kita juga bisa belajar lewat organisasi dan lain sebagainya. Belajar tuh nggak cuma belajar di kelas aja, tapi juga bisa belajar dari pengalaman, dari cerita kita, dari teman-teman sharing kita dan lain sebagainya. Oke, ternyata nggak terasa ya Kak Rara dan juga Kak Rahma, kita cukup lama di sini. Terima kasih sekali lagi atas peluangan waktunya. Nah, guys, ternyata kita juga cukup sampai di sini. Terima kasih banyak dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Rara dan juga Kak Rahma tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat menjadi pertimbangan calon mahasiswa baru UIN Juraiso Lampung untuk masuk dan juga join bareng kita. So, terima kasih banyak. Saya Anissa Nursi Komang pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.